الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال أيضا في آيات الأخرى أطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون أي أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat mulia ini, di dalam bingkai ibadah salat Jumat, sama-sama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang senantiasa meliputi kehidupan kita, syukur yang senantiasa terejawantahkan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, bahwa semua nikmat yang sampai kepada kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang senantiasa membasahi lidah kita dengan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Di setiap detiknya, di setiap saatnya, di setiap kita barangkali qabla maupun sedang pelaksanaan ibadah salat 5 waktunya, maupun setelah kemudian ba'da salat 5 waktunya, atau setiap kita kemudian dibangunkan kembali oleh Allah, setelah kita kemudian istirahat malam, kemudian kita menyampaikan kepada Allah dengan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur yang senantiasa harus kita manifestasikan dalam kehidupan kita, tiada lain dan tiada bukan bahwa kita adalah menjadi hamba-hamba Allah yang abdan syakura, yang pandai bersyukur, sehingga ketika seorang hamba Allah dia pandai bersyukur, maka kelimpahan, pertambahan, pertumbuhan nikmat itu senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah beliau Islam sampai kepada kita. Wasilah beliau keimanan yang menghujam di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga termanifestasikan, sehingga terejawantahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu meneladani dan kita mampu menguswahkan diri bahwa suri teladan terbaik dalam kehidupan kita adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu di khutbah yang pertama ini jamaah ikhwan fillah,
Hadirin rahimakumullah, pesan takwa fi ayyin makanin kana, di mana saja kita harus bertakwa. Tentu di dalam masjid ini kita harus bertakwa kepada Allah. Jauh lebih dari itu, terlaksanakan takwa kita di luar masjid. Jangan sampai di masjid kita takwa, di luar masjid kita tidak takwa. Sehingga takwa kita harus senantiasa ada dalam batiniah kita, ada dalam lubuk hati kita yang paling dalam, ada di dalam bibir kita, ada di antara potensi-potensi manusia yang Allah berikan dengan telinganya, dengan matanya, dengan tangannya, dengan kakinya. Sehingga takwa itu menjadi bekal bagi kehidupan kita. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa ad-dunya majra'atul akhirah. Jadi sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena maunya kita, selama kita hidup di dunia ini, nilai-nilai kebaikan menjadi bagian bekal kehidupan kita untuk menyongsong kehidupan yang akan datang. Jamaah sekalian, sudahkah diri kita sadar betul bahwa diri kita ini mencintai diri kita? Sudahkah kita menyadari betul bahwa kita mencintai keluarga kita, istri dan anak kita, saudara kita, ayah bunda kita? Sudahkah kita kemudian menyadari bahwa kita mencintai sosok yang sangat dahsyat, sosok yang kemudian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dititipkan harta, nikmat kemudian diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul harusnya menjadi suri teladan kita. Baginda Rasul harus kita cintai lebih dibandingkan dengan diri kita, anak kita, istri kita, keluarga kita. Kalau kemudian jamaah hadirin rahimakumullah, ada berapa level tingkatan mahabbah? Tentu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ayah bunda kita, cinta kepada manusia yang lainnya, cinta kepada diri kita, cinta kepada harta yang sudah kita perjuangkan. Termasuk adalah mencintai alam yang telah Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Gak nyaman rasanya kalau kemudian alam kita tidak pelihara. Gak nyaman rasanya kalau kita sulit ibadah. Gak nyaman rasanya kalau kita sulit Jumatan, sementara kenikmatan Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita sampai detik ini, sampai saat ini. Kalau kemudian tadi malam saya mendengarkan seorang ulama besar menyampaikan di dalam ceramahnya, beliau katakan di antara kenikmatan yang besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus, melahirkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah kita harus mencintai Rasul? Karena Rasul mencintai kita. Satu ketika Imam Malik sedang mengajar di dalam kitab Al-Muwatta'nya di masjid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajar kitab hadis Al-Muwatta'. Saat beliau sedang menyampaikan untayan mutiara, butir-butir hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai kemudian 13 kali digigit kalajengking. Saking asiknya, saking sahdunya,
saking fokusnya menyampaikan mutiara-mutiara hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 13 kali digigit kalajengking tidak berasa. Sampai suatu saat kemudian beliau terbangun, berdiri, oh ternyata kalajengking sudah menggigit. Kemudian obat diusapkan, dibalurkan, sehingga sahabat yang lain menyampaikan, wahai Ibnu Malik, kenapa antum kemudian tidak terasa sakit, tidak terasa nyeri, bahkan cuek-cuek saja ketika kemudian kalajengking menggigit? Kata Ibnu Malik, beliau menyampaikan, alangkah kemudian saya tidak mencintai Rasulullah, sehingga hadis-hadis yang saya sampaikan tidak ada apa-apanya ketika kalajengking kemudian menggigit rasa sakit ini. Jamaah, kalau kita melihat Al-Quran, kita mentadabari Al-Quran, maka kemudian ada ayat rangkaian, satu kalimah di dalam Al-Quran, contoh yang dahsyat, kalimah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntaian, konektivitas, komparatif dengan kalimah Allah. Sering barangkali kita mendengar kalimah, membaca kalimah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Baginda Rasul namanya erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian sering kita mendengar ada kalimah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana ketika Allah, malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata para ulama, bagaimana kemudian Allah mengekspresikan dirinya untuk kemudian memuji kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi. Ini ayatnya sangat banyak. Ketika kemudian Allah memuji kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah diri kita mencintai Rasul? Sudahkah diri kita mencintai diri kita ketika kita dilahirkan lewat perut ibu kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Mengucapkan kalimah alhamdulillah, terima kasih banyak wahai Rabb. Engkau telah melahirkan kami lewat perut ibu kami yang awalnya tidak tahu apa-apa. Kau hadirkan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk merasa, untuk menganalisa, untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Jadi, jamaah sekalian, ketika Allah menghadirkan kita, maka kemudian seringlah kita kemudian mengucapkan kalimah alhamdulillah. Seandainya kita pernah alpa, pernah salah, pernah lupa, melakukan amal kemaksiatan, segera kemudian untuk beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecintaan kita kepada baginda Rasul ini menjadi lantaran, menjadi wasilah kemudian kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Islam dihadirkan dalam kehidupan kita. Betapa tidak, negeri Taif dulu yang dikenal dengan begitu gersangnya ketika dihadirkan baginda Rasul. Ada seorang yang tidak bisa melihat, tidak memiliki makanan, baginda Rasul berikan makanan. Baginda Rasul suap. Menjadi contoh kehidupan di negeri Taif yang sekarang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Contoh yang terbaik. Sudahkah diri kita ketika kita ada di antara tempat di mana kita tinggal, di kampung halaman kita, di kota halaman kita, di tempat kita bekerja, instansi kita masing-masing sudah menjadi suri teladan
sudah meneladani baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita tidak hadir dirindukan oleh tetangga, oleh teman kita, oleh keluarga kita, oleh istri kita, oleh anak kita. Sudahkah kita menjadi sosok orang-orang yang dirindukan oleh orang terdekat? Jangan sampai kebalikannya. Ketika kita tidak ada orang bersorak-sorak, si fulan nggak ada. Senang kalau kemudian si A tidak ada. Justru ketika kita tidak ada di ruang tempat kerja kita, di rumah kita, di tetangga kita merindukan kehadiran kita. Ini menjadi bagian ikhtiar kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyaya wa dzikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jemaah, kenapa kita harus mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau mencintai kita. Beliau bahkan kadang-kadang bersedih ketika melihat umatnya tidak beriman. Umatnya tidak melaksanakan Islam yang kafah. Bagaimana ketika baginda Rasul, ketika ajal akan menjemput ummati, 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 yang disebut adalah umat. Umat, umat. Berarti diri kita. Kita hidup ada di dalam masa periode kenabian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mencintai Rasul? Karena Rasul dengan kelembutannya, dengan mahabbahnya, maka kemudian sepantasnya, sewajibnya dari kita untuk mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pilar-pilar, kemudian kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang paripurna, yang pertama jamaah, sadari betul bahwa kita dijadikan, dihadirkan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi, visi besar hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk ibadah kepada Allah. Visi kedua, kita menjadi khalifah adalah ketika kita kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memakmurkan bumi ini. Memakmurkan alam jagat raya ini, memakmurkan di mana kita tempat tinggal ini, dan kita mampu mengolah, mengelola sebaik-baiknya alam daratan, alam lautan, alam udara yang Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, dan kemudian kita mengindahkan apa yang kemudian menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan tangan kita merusak alam. Jangan sampai dengan lidah kita merusak tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita. Jangan sampai dengan tangan-tangan jahil kita, dengan kaki kita merusak alam ini. Termasuk jamaah, bagaimana ketika seseorang sudah sadar betul dia sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka setiap pribadi harus meningkatkan pengetahuan dirinya untuk menyadari betul bahwa Allah telah menghadirkan dalam kehidupan kita. Pilar yang kedua jamaah, yang harus ditargetkan dalam kehidupan ini adalah kita harus masuk ke dalam Islam dengan Islam yang kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Totalitas dalam Islam ini. Akidahnya kuat, tauhidnya kuat, syariah ibadahnya kuat, muamalahnya kuat, akhlaknya kuat. Ini pondasi dalam kehidupan kita.
Yang ketiga, jamaah sekalian, ketika jamaah menjadi muslim yang paripurna adalah ciptakan dalam diri kita masing-masing menjadi seorang profil muslim yang sejahtera, yang bahagia. Bagaimana caranya? Tentu dengan etos kerja, dengan etika profesi sebaik-baiknya, dengan entrepreneurship, dengan intrapreneurship sebaik-baiknya, karena dunia adalah harus kita cari. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Carilah kehidupan dunia selama-lamanya sekuat tenaga kita, selama kita kemudian hayat masih di kandung badan. Tapi jangan lupa, harus mencari kehidupan akhirat, karena kadang-kadang tiba-tiba ajal menjemput kita. Yang terakhir jamaah sekalian, ketika kita ingin menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang paripurna, maka ciptakan dalam diri kita masing-masing menjadi sosok pribadi hamba-hamba Allah yang adalah unggul. Unggul yang bagaimana? Ikuti peradaban yang unggul. Melek teknologi. Jangan banyak tidur. 24 jam Allah berikan kepada kita, afwan jiddan, jangan sampai 16 jam dipakai tidur, 8 jam dipakai main. Tapi bagaimana 24 jam, 8 jam bekerja dengan maksimal, 8 jam pakai ibadah, 8 jam pakai istirahat. Maka sempurnalah. Jadi yang namanya kesehatan itu harus diciptakan. Fisik yang sehat diciptakan, batin yang sehat, akal yang sehat diciptakan. Karena di antara kenikmatan yang Allah berikan, kadang-kadang kita lupa, ini nikmat sehat itu luar biasa jamaah. 2 minggu yang lalu khatib dikenai penyakit batuk, ternyata nggak enak. Mau makan sambal nggak enak, mau makan sirup nggak enak, batuk 2 minggu jamaah. Siapa yang mengenakan ketika makan masuk ke dalam lidah kita, mulut kita? Bukan hanya seorang chef, tapi ketika Allah menyehatkan tenggorokan kita. Itulah hakikat. Bagaimana kita sadar betul bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, ciptakan pribadi-pribadi yang unggul, sumber daya yang unggul, sumber daya yang berkualitas. Maka ketika 4 pilar ini kita ingin raih, mudah-mudahan satu saat nanti amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kebaikan kita kepada diri kita, kepada anak istri kita, kepada tetangga kiri kita, teman-teman kita, terutama kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, karena kehidupan kita adalah kehidupan yang kemudian harus mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, bukan murkanya Allah, dan kita targetkan hidup kita adalah husnul khatimah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin ya Allah. Hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimi sultani. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tambahkan nikmat kepada kami, cukupkan nikmat kepada kami. Mampukan kami untuk mengagungkan asma-Mu ya Allah. Mampukan kami ya Allah untuk bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, kepada ayah bunda kami yang telah mendidik melahirkan kami ya Allah. Ridhoi amal-amal kami ya Allah. Maafkan ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami selama ini ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah
anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Yang tabligh, yang amanah, yang patonah, yang sidik ya Allah. Sehingga mereka menjadi hamba-hamba anak kami yang lebih baik dari kehidupan kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Anugerahkan kepada kami ya Allah rumah yang berkah, tempat pekerjaan yang berkah, institusi yang berkah ya Allah. Masjid ini yang berkah ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik memberi keberkahan ya Allah. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammina bil afiyah. Anugerahkan ya Allah kepada kami ilmu yang bermanfaat buat diri kami, buat keluarga kami, buat tetangga kiri kanan kami, ya Allah, buat masyarakat kami ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah kelembutan hati ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah ketakwaan ya Allah yang menjadi jaga kehidupan kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami kesehatan lahir dan batin ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa rizqan wasi'an wa rizqan katsiran mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa hum minkum aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.